mempunyai alat kelaminnya dua. Satu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dan ada juga sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kalau yang mempunyai alat kelamin itu, misalnya dia mengeluarkan sperma dari alat kelamin laki-lakinya itu, juga mengeluarkan darah haid dari alat kelamin perempuan itu baru bisa disebut balik. Kalau misalnya cuma mengeluarkan sperma saja, tidak mengeluarkan darah haid, maka itu tidak bisa dihukumi balik. Atau sebaliknya, haid saja tapi tidak mengeluarkan air sperma, itu tidak bisa dikatakan balik. Alasan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ini menjelaskan tanda-tanda balik di awal pembahasan fikih, karena tuntutan hukum atau taklif dibebankan atas orang-orang balik, bukan kepada anak-anak kecil yang belum balik. Karena anak-anak kecil itu yang belum balik itu masih diangkat kolam. Karena kolam kan bahwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yurfaul kolamu an salasatin, diangkat kolam itu dari tiga golongan. Pertama itu ansabiyin, pertama dari anak-anak kecil itu masih diangkat kolam. Misalnya dia walaupun nggak sholat, nggak puasa, itu nggak dicatat sebagai orang berdosa, tidak. Selagi kolam itu bukan kolam mutlipat. Kalau kolam mutlipat itu tetap masih dicatat. Misalnya anak kecil merusak punya orang lain, maka itu dicatat dan dibebankan kepada orang tuanya atau walinya. Maka orang tuanya lah yang harus mengganti atas kerusakan itu. Ada juga yang kedua, anil majnuni, dari orang gila. Orang gila itu diangkat kolam. Jadi dia walaupun tidak mengerjakan apa, tapi tidak dianggap berdosa. Terus juga kebaikannya juga tidak dicatat ke orang gila itu. Ya seperti itu. Kecuali itu kolam mutlipat orang gila juga. Misalnya ada orang gila merusak kepunyaan orang lain, apa saja itu yang dikira berharga, maka tetap itu harus dipertanggungjawabkan kepada ahlinya. Kalau anak kalau masih ada kedua orang tuanya yang harus mengganti kerusakan itu. Ya. Ketiga, anin naimi, orang tidur. Orang tidur itu diangkat kolam. Walaupun dia misalnya tidur 2 hari 2 malam, bahkan 3 hari 3 malam, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak apa, itu diangkat kolam, tidak dicatat sebagai orang berdosa atau sebagai orang yang meninggalkan sholat. Karena itu diangkat kolam orang tidur itu. Kecuali kolamnya mutlipat, kolam mutlipat, kolam yang merusak kekayaan orang lain. Ya misalnya kita tidur kita di tempat orang misal, kemudian kita gerak-gerak dalam tidurnya itu sehingga menumpahkan termos misal sampai pecah, apapun itu, maka walaupun dia lagi tidur, itu atas kerusakan itu harus bertanggung jawab. Nggak bisa alasan katanya kita kan lagi tidur nggak sadar. Ya sadar nggak sadar itu namanya kalau mutlipat.
itu nggak bisa dibiarkan ya, harus bertanggung jawab dan harus ganti. Itulah bahwa sedemikian mendekilnya lama mengatakan atau membahas tentang kebalikan itu, karena dia kalau sudah balik itu artinya sudah mempunyai beban untuk melaksanakan sholat atau yang lain-lainnya. Adapun anak yang belum balik gitu ya, belum balik, di samping kolamnya tadi kolam mutlipat ya, kolam mutlipat, akan tetapi lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala asli ma, tetapi wajib ya, dengan wajib kifayah ya, wajib dengan fardu kifayah kepada kedua orang tuanya, baik laki atau anak perempuan, ayak murahuma bisolah, harus memerintahkan anaknya supaya mengerjakan sholat ya. Wa ma yatawaqqafu alaihi kauduin, dan perkara yang ditunggu oleh sahnya sholat, misalnya kabuduin seperti wudhu ya, itu harus merintahkan bahwa sholat itu harus wudhu dulu dan lain-lainnya. Itu ba'da stikmalihi sab'a sinina ya. Kalau misal anak kita sudah sempurna umurnya 7 tahun ya, juga 7 tahun juga iza mayaja, apabila anak kita umur 7 tahun itu sudah tamyiz. Artinya tamyiz di sini anak udah bisa makan sendiri, minum sendiri, udah bisa cebok sendiri, itu tamyiz. Misalnya kita punya anak umurnya sudah 7 tahun, dia udah mengerti untuk makan, minum, berak, cebok sendiri, itu sudah tamyiz. Maka itu wajib diperintah untuk melaksanakan sholat. Ya bagaimana kalau anak nih sebelum 7 tahun ini mah sudah tamyiz, 5 tahun, 6 tahun, bahkan udah tamyiz, udah biasa, udah ngerti apapun, apalagi makan, minum, jajan segalanya, itu tidak wajib diperintah sholat, akan tetapi sunnah bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan sholat kepada anak-anaknya yang belum 7 tahun, akan tetapi sudah tamyiz ya. Ya begitu juga harus diperintah dengan syariat-syariat agama yang lainnya seperti puasa ya, ija atau apabila anak tersebut dipandang ya sudah kuat atau sudah mampu ya. Dengan demikian tidak diwajibkan secara fardu kifayah atas orang tua untuk memberikan perintah apa yang telah disebutkan ya, ketika si anak-anak itu sudah 7 tahun. Begitu juga diwajibkan secara fardu kifayah atas orang tua untuk memerintahkan ya, anak-anak kita dengan syariat-syariat yang lainnya ya. Terus wala buddha masih gotil amri minat tahdidi kayakula lahuma sholliya wa ila darabtukuma, dan kita mau tidak mau dalam memerintah sholat kepada anak-anak kita ya, kita sambil menakut-nakuti bahwa gimana, bahwa tong kamu ini sudah disunat, berarti sudah gede ya. Kalau sudah gede harus belajar sholat, dan sholatnya ya ambil air wudhu dulu. Kalau kagak, kamu udah gede nggak sholat
ya ayah nggak mau kasih uang jajan, bahkan nanti ayah pukul kalau nggak sholat. Itu nah, iya ya, kan gitu ya. Jadi harus menakut-nakuti kepada anak kita supaya ya melaksanakan sholat. Gitu. Ya juga wajib kalau anak kita sudah 10 tahun tidak melaksanakan saja ya ayat di bahuma ala tarki zalika dorban wero mubarihin. Ya, bahkan wajib kita memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tuh, kalau misal sudah jalan umurnya sudah jalan 10 tahun dan sudah melewati 9 tahun tidak sembahyang saja, itu wajib kita memukulnya. Karena apa? Lihtimalil bulughi fihi, ya karena ditakutkan ya jangan-jangan anak kita itu umur 10 tahun sudah balik. Jangan-jangan umurnya sudah balik. Juga di samping itu wa ya'lamahu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ya sebelumnya anak kita harus ya harus dikenalkan, harus kita beritahukan bahwa sesungguhnya Nabi kita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di Mekah dan diutusnya di Mekah, lalu hijrah ke Madinah dan meninggalnya di Madinah, juga dipendamnya di Madinah, seperti itu. Ya seperti itu kepada anak-anak kita. Terus mengapa kita harus merintah dengan wajib segala atas anak-anak kita yang belum balik itu? Ya maksudnya wa hikmatu dzalika, hikmahnya kita kalau merintah anak dari sebelum balik untuk melaksanakan sholat, atamrinu alal ibadah, supaya tuman, supaya biasa melaksanakan ibadah, lihat tadaha, ya supaya biasa gitu pala ya terus. Kalau sudah biasa nanti dari kecil, ya di mana dia menginjak baliknya itu sudah terbiasa, tidak kaget lagi bahwa kamu sudah wajib sholat. Kalau tadinya belum kan kita kaget, gitunya. Akan tapi kalau dari kecil mah sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau sudah biasa dari kecil, pala ya trukwa insya Allah, maka anak tersebut ya nggak ninggalin sholat insya Allah.